Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'udz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat berjumpa kembali di dengan sahabat pena di Kultum pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan dan yang menyimak ulasan ini mendapatkan barokah ilmu yang didapat dari kalam pena ini. Sahabat kalam pena, dalam kesempatan ini kembali saya akan mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ini ada yang wajib kita laksanakan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang sering diulang oleh para ustadz dan ustadzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan untuk supaya kita menjadi manusia-manusia takwa. Saum adalah salah satu cara untuk mencapai ketakwaan. Dan di bulan Ramadan ini adalah kita diwajibkan memperbanyak amal. Kita diwajibkan berbuat baik. Tetapi selain dari kuantitas amal kita, memperbanyak amal tadi, yang harus kita perhatikan juga adalah kualitas. Yaitu sejauh mana amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa di dalam hadis dikatakan bahwa saum kita adalah harus berdasarkan iman dan hanya mengharap ridha Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang saumnya berdasarkan iman, kepercayaan dan juga hanya mengharapkan ridha Allah, itulah insya Allah yang akan diterima oleh Allah. Dan begitu juga dengan qiyamul lail kita, bahwa kita harus selalu mengingatkan terus, harus selalu kita ingat bahwa kita harus berdasarkan iman dan hanya mengharap ridha Allah. Barang siapa yang mendirikan salat qiyamul lail pada bulan Ramadan, insya Allah akan berdasarkan iman dan ketakwaan serta juga berdasarkan hanya mengharapkan ridha Allah, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita semua. Itu yang kualitas dari saum dan ibadah kita di bulan Ramadan ini yang harus kita ingat bahwa kita dasarnya adalah imanan wahtisaban. Itu yang akan termasuk pada kualitas ibadah kita yang baik. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah bahwa kita ingin amal-amal kita diterima oleh Allah. Dengan doanya adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah ibadah kami. Jadi ketika sudah kita beribadah berdasarkan iman dan hanya mengharap ridha Allah, jangan lupa berdoa. Karena dengan doa insya Allah akan sempurna apa yang kita laksanakan atau amal-amal kita. Selain itu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Selain bulan Ramadan memang ada 4 bulan yang istimewa dalam Islam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang istimewa. Tetapi Ramadan adalah bulan yang sangat paling istimewa. Paling istimewa. Mengapa demikian? Karena di dalam atau di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab yang lain juga diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan setelah berlalunya lewat dari 6 malam bulan Ramadan. Injil diturunkan
setelah lewat 13 malam bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan setelah lewat 24 malam dari Ramadan. Ini adalah keistimewaan bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah, ada yang mengatakan, di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Itu mungkin benar karena mendekati mungkin. Karena Imam Ahmad meriwayatkan bahwa tadi Al-Quran diturunkan pada malam setelah lewat 24 malam bulan Ramadan. Jadi mungkin ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan di malam-malam 10 terakhir. Nah itu mungkin supaya kita selalu berwaspada bahwa kita menantikan malam-malam yang istimewa itu. Nah mengapa Al-Quran, hikmahnya apa? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah mempersiapkan kita dengan melaksanakan saum. Karena dengan saum kita banyak waktu untuk mengkaji Al-Quran. Dengan saum bahwa kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Contohnya kita dalam makan sehari 3 kali. Betapa sibuknya kita. Betapa tidak ada waktunya kita untuk mengkaji Al-Quran di tiap hari, karena kita waktu makan 3 kali sehari. Jadi habislah waktu untuk mempersiapkan makan tersebut. Dan di bulan Ramadan ini, saum sebulan penuh, supaya kita punya waktu untuk mengkaji Al-Quran secara mendalam. Mengapa kita harus mengkaji Al-Quran? Di dalam surat Al-Baqarah selanjutnya, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelasan dan pembeda dalam petunjuk, juga pembeda wal furqan, pembeda antara yang baik dan yang batil, antara yang buruk dan yang tidak baik, buruk yang jelek, ya, buruk sama dengan jelek ya. Jadi furqan itu antara baik dan buruk, pemisahnya yaitu Al-Quran. Nah ini yang sering kita lupakan di bulan Ramadan ini. Kita hanya berjibaku saum, kemudian kita memperbanyak amal, tetapi Al-Quran kita lupakan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita manfaatkan dalam bulan Ramadan ini. Kita terus mentadaburi Al-Quran dengan baik, karena sebagai petunjuk bagi kita. Sebagaimana kita membeli alat-alat elektronik, kalau kita tidak bisa merangkainya, maka kita harus membaca buku petunjuk itu. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita harus berperilaku di muka bumi ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan di mana itu petunjuknya? Ada di dalam Al-Quran. Dan kita tahu bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka apabila kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus memahami Al-Quran secara baik dan benar, secara mendalam. Di dalam Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki amal, untuk memperbaiki segala perilaku sesuai dengan Al-Quran dan mencontoh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setitik ilmu yang bisa kita dapat, sepotong ayat yang bisa kita dapat, bisa kita amalkan dengan baik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.